Yuk, balik lagi dengan gue Muhammad Rehasi di sini. Nah, kali ini gue mau sharing tentang ya dunia perkontenan lah, jadi content creator. Walaupun gue masih pemula dan masih belum banyak yang nonton, tapi ini semoga bermanfaat buat lo semua yang masih pemula. Jadi gue mau bahas tentang bagaimana cara gue menemukan ide konten. Nah, jadi biasanya dalam bikin konten kan kita nyari ide tuh. Banyak yang suka stuck ide segala macam. Nah, ini cara-cara yang gue pakai untuk menemukan ide. Jadi ya kalau lo perhatiin konten gue udah banyak banget. Sebenarnya dari sekian banyak konten itu gue dapet idenya dengan cara-cara ini. Jadi semoga bermanfaat ya. Nah, yang pertama itu biasanya gue suka riset di medsos. Nah, riset di medsos ini maksudnya adalah buat nyari inspirasi konten apa yang kiranya perlu gue bahas, ataupun misalkan konten ini bisa bermanfaat buat orang lain. Karena fokus gue adalah untuk bermanfaat, fokus gue bukan pada viralitas. Karena capek ngejar viralitas, gue udah pernah kayak gitu. Nah, risetnya ini bisa dari berbagai macam platform ya. Kalau gue pribadi biasa dari Instagram sama dari YouTube itu sendiri. Karena terkadang ada-ada aja sih yang unik gitu, yang unik dan memberikan inspirasi buat gue untuk bikin konten. Nah, setelah nyari itu dari berbagai macam medsos itu, biasanya gue simpan dulu, gue save dulu, atau misalkan ya gue pindahkan ke Telegram ya, karena gue punya akun Telegram. Nah, di Telegram itu ada satu akun yang memang bot sih sebenarnya, cuma kita bisa message ke dia dan dia nggak balas gitu. Jadi gue suka simpan di situ. Nah, bahan-bahan itu akhirnya kalau gue lagi lowong gue baca lagi, terus akhirnya gue rumusin dalam catatan lah, dalam catatan ide gue. Dan by the way, gue ini tipe orang jadul, jadi kalau nyatet konten gue ditulis gitu, ditulis secara fisik kayak gini di buku ini. Setelah gue rangkum, akhirnya gue konsepin gue mau kayak gimana, pembahasannya seperti apa. Ya, itu cara pertama sih yang sering gue lakukan seperti itu. Nah, cara kedua ini kadang apa ya, momentum aja. Jadi kayak gue lagi stuck ide, atau teman gue nelfon apa segala macam, gue ngobrol, dia curhat apa, gue dengerin dan akhirnya jadi ide konten. Beberapa konten gue berasal dari situ, dari hasil ngobrol-ngobrol, dan ya setidaknya membantu lah ngobrol-ngobrol ini. Jadi dari ngobrol ini lo bisa ngobrol dari siapapun ya, karena yang lo ambil itu cerita cerita dari mereka, dan juga apa, bisa jadi pengalaman mereka, atau yang mereka lagi kesusahan apa yang mungkin lo tahu, dan lo memberikan saran ke temen lo yang lagi ngobrol itu. Dan gue sih selalu berpikir apa yang gue obrolin atau apa yang dibahas dalam pembahasan itu, kenapa enggak gue jadiin ide konten secara ya sudut pandang berbeda, atau misalkan dengan penyampaian yang berbeda. Karena kan kadang apa yang kita sampaikan ke orang lain itu bisa saja bermanfaat buat orang lain juga. Nah, dengan dijadikan konten kan why not? Lu berbagi dengan orang yang lebih luas gitu. Biasa sih gue menerapkan mendengar ya. Jadi kalau lo pernah lihat channel review buku gue tentang bukunya Tony Busan, 10 cara bergaul, di situ diajarkan di buku itu adalah seni mendengarkan. Nah, itu coba gue terapin dan akhirnya ada manfaatnya juga. Jadi gue dapet ide konten, dan tentunya yang gue pilih itu adalah cerita-cerita atau misalnya inspirasi yang tidak menyinggung temen gue, dan ini related sama kehidupan sehari-hari. Jadi itu cara gue yang kedua. Nah, cara yang ketiga ini sebenarnya banyak yang lakuin, dan ini sudah sering banget disarankan oleh konten kreator lainnya mungkin lebih besar dari gue, yaitu adalah cari ide di Quora. Nah, Quora ini semacam platform yang isinya pertanyaan-pertanyaan netizen lah. Kita bisa menjawab pertanyaan itu dan ya bermanfaat buat orang banyak. Nah, di Quora ini biasanya gue nyari-nyari yang skupnya itu sesuai dengan niche gue gitu loh. Skupnya dengan niche gue atau yang gue kuasai. Gue berusaha untuk tidak sotoy dalam konten-konten gue, karena ada tanggung jawab moral menurut gue sih dalam setiap konten. Nah, di Quora itu kadang ada pertanyaan-pertanyaan sederhana yang bisa lo jawab dan lo jadikan konten juga kok. Jadi lo nggak perlu riset terlalu banyak, lo bisa jawab itu, atau lo bisa beropini tentang itu, atau bisa sharing juga pengalaman pribadi lo gitu. Overall Quora itu menurut gue oke buat lo cari ide di situ, dan beberapa konten gue juga idenya dari situ. Jadi ketika konten udah jadi, gue jawab pertanyaan di Quora pakai video gue, kan lumayan ada tempat nge-share baru. Nah, gitu. Nah, cara cari ide konten gue yang keempat ini adalah gue biasanya suka lihat-lihat dari video lama gue. Ada nggak ya video yang bisa gue maksimalkan, atau gue upgrade lagi, atau gue update lagi pembahasannya, atau gue bahas ulang. Nah, itu beberapa konten gue ada yang seperti itu. Kayak misalkan ya ngebahas viralitas, terus juga ngebahas medsos. Itu
gue modifikasi kontennya, pembahasannya, atau gue lengkapi, terus akhirnya gue bikin konten baru. Nah itu gue terapin sih. Jadi yang gue kasih ke lu ini semuanya cara cari idenya itu yang gue terapin. Kekurangan dan kelebihannya kalau ngeliat dari konten lama itu biasanya kalau gue ya, kadang gue takut redundant aja sih. Jadi ada ketika gue tapping ternyata ini udah pernah dibahas di konten itu yang konten lama, terus gue ngomongin ulang, akhirnya gue tapping ulang. Jadi benar-benar harus ngeliat banget pembahasan dari konten lamanya kayak gimana, terus lo reproduce dengan ya mungkin dengan cara yang lebih elegan, atau lo tambahkan informasinya, jadi jangan sampai ada pembahasan redundant gitu atau pengulangan. Nah itu cara keempat. Nah cara kelima, dan ini yang paling sering gue lakukan, dan ini adalah cara yang memudahkan gue untuk nyari ide gitu. Jadi tidak semua ide yang gue punya atau ide yang gue tulis itu pasti gue bikin kontennya, enggak. Jadi kadang ada seleksinya juga, biar gue lihat related kebutuhannya terhadap penonton seperti apa, atau kepada masyarakat gitu ya. Karena gue juga pingin membagikan sesuatu yang bermanfaat walaupun kecil. Jadi berawal dari kecil, suatu saat nanti insya Allah jadi besar. Ya minimal konten-konten yang gue bikin ini suatu saat nanti jadi pegangan anak gue kalau dia kangen sama gue, minimal itu. Nah yang kelima ini adalah gue melihat dari diri gue sendiri. Nah kalau misalnya dari lu yang pernah nonton konten gue, terus ada pertanyaannya, orang kenapa sih bahas sastra Jawa gitu kan, terus kenapa sih ngebahas buku, kenapa sih ngebahas literasi digital, kenapa sih ngebahas ini itu segala macam. Nah ini gue melihat pada diri gue sendiri. Jadi gue melihat apa sih yang gue punya yang bisa gue sharing sama orang. Nah tentunya ada sastra Jawa, dunia kampus, gue pernah aktif juga zaman gue kuliah dulu. Terus juga gue gali lagi, gue punya buku banyak, koleksi buku, dan itu nggak hanya gue doang. Jadi ada buku gue, buku bini gue, dan buku adik ipar dan keluarga-keluarga gue yang lain lah, yang pastinya sih nggak metal-metal amat. Nah itu buku-buku, daripada nganggur terus gue baca bosan, ya kenapa nggak gue bikin reviewnya kan. Gue berpikir seperti itu aja, sesimpel itu. Terus juga kalau soal literasi digital, memang gue lagi aktif bekerja di situ, dan pekerjaan gue sebenarnya kaitannya ada literasi digital sih. Kalau penasaran kerja gue apa ya, lu lihat aja di IG gue ya, itu akan menjawab semua pertanyaan lu, gue kerjanya apa. Nah ketika gue bikin konten yang melihat pada diri gue sendiri, ini juga membantu gue untuk mengenal siapa gue gitu. Artinya gue bisa kontemplasi juga gitu, kontemplasi, lebih mengenal diri, dan juga coba menggali potensi-potensi apa yang gue punya. Jadi ini sebenarnya win-win solution. Jadi gue dapat konten, gue juga mengupgrade diri secara soft skill ataupun secara mental. Nah itulah beberapa ide-ide yang mungkin gue bisa sharing ke lu kalau lu stuck nyari ide. Nah kalau lu punya cara sendiri untuk nyari ide konten, lu bisa tulis di kolom komentar, pasti gue baca. Dan selalu nantikan konten-konten gue. Sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya. Ciao.